warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teras, kembali lagi di Podcast Teras. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu peserta KKN internasional. Kata-katanya sih banyak mau ke Thailand ya, tapi kita juga nggak tahu cerita sebenarnya gimana. Pada kepo nggak sih siapa yang jadi narasumber pertama di Teras Podcast ini? Mari kita sambut, ini dia narasumber kita. Halo Mbak. Halo Mbak Kari. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nih, mungkin bisa kenalan dulu nih ke teman-teman dari Sobat Teras. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Dwi Oktarini, biasa dipanggil Dwi, berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Falak Angkatan 21. Angkatan 21. Asalnya dari mana, Mbak? Saya dari Padang. Wah, sama dong kita berarti. Oh, baik. Kalau kita apa podcast Padang aja sih? Panggil Uni aja nggak Iya, sih? panggil Uni. Berarti kita manggilnya Uni Dwi ya, teman-teman. Uni Dwi ini sebenarnya emang udah tertarik buat ngikutin program KKN internasional apa gimana? Ya, sebelum pembukaan KKN itu dia ada prepare 2 mengikuti KKN internasional sama KKN Nusantara gitu. Oh, berarti juga ngikutin KKN Nusantara. Iya. Jadi KKN mahasiswa kalau ngikutin KKN itu kan pengabdian ke dalam negeri sendiri. Nah, Uni sendiri kenapa sih milih untuk melakukan pengabdian ke negeri orang lain? Iya, kenapa mengikuti KKN internasional gitu Iya. ya? Kenapa nggak mengikuti KKN Nusantara, mandiri? iya. Iya. Sebelumnya itu Dwi memang suka berbau yang challenging, yang suka mempelajari hal-hal yang baru, budaya baru, dan di sana waktu pengumuman KKN itu dibuka 2 cabang ke Malaysia dan ke Thailand. Iya. Dan kenapa milih Thailand? Karena belum pernah ke sana gitu. Jadi mau mempelajari bagaimana budaya di sana, terus gimana sih cara kita nanti menerapkan ilmu yang berbeda nanti. Apakah di sana enggak Islam semua atau minoritasnya gitu. Oh, berarti mau mencoba hal baru gitu ya. Berarti udah pernah ke Malaysia, Mbak? KM Uni. Udah. Oh, udah pernah ke Malaysia berapa kali? 2 kali. Baru 2 kali. Aduh, saya aja belum pernah ini. Terus kemarin waktu pendaftaran KKN internasional itu persiapan yang dilakukan apa aja? Kalau untuk persyaratan itu ada mengisi Google Form, itu ada mengenai identitas kita, fakultas, prodi, kemudian menyiapkan terkhusus ya untuk KKN internasional itu motivation letter yang alasan kita atau motivasi kita untuk mengikuti KKN internasional, kemudian juga menulis sebuah karya ilmiah yang bertemakan tentang moderasi beragama, dan juga nanti mempersiapkan diri dalam wawancara yang full English. Berarti kemarin full Inggris semua. Ya, Keren sih. deg-degan sih. Itu pendaftarannya bulan apa sih, Mbak? Itu pendaftarannya sekitar tanggal 15 Mei. 15 Iya. Mei. Dari pendaftaran sampai ke pengumuman akhir itu berapa? Pengumuman akhir itu kalau nggak salah tanggal 31 Mei. Oh, 31 Iya. Mei. Berarti baru Sekitar 2 minggu ke belakang ya? Minggu belakangan ini. Masih excited banget nih buat melaksanakan proker-proker buat pengabdian. Oke. Selanjutnya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo sendiri ada berapa anak yang mengikuti KKN internasional ke Thailand? Kalau untuk dari UIN Wali Songo itu yang lolos wawancara itu 17 awalnya. Kemudian diseleksi lagi yang mengikuti KKN internasional ini jadinya 11 orang. Itu dari Fakultas FSH, kemudian ada dari FDK, kemudian ada dari FITK, dan psikologi juga ada. Ya. Kalau buat lokasi KKN-nya itu emang udah dari kampus atau dari kelompoknya Uni sendiri yang ngepilih gitu? Sebenarnya itu untuk lokasi sudah disediakan sama LP2M. Itu tepatnya kami di Pondok Pesantren Diala namanya. Jadi kami ngabdinya di pondok. Ngabdinya di pondok ya? Berarti yang ke Thailand berapa anak? Yang ke Thailand ada 11 orang. 11 anak. Yang ke Malaysia? Yang ke Malaysia itu di skip, nggak jadi ke Malaysia. Jadi yang Malaysia tuh di cancel, semuanya pindah ke Thailand gitu. Oh, berarti gabung Thailand semua Gabung sekarang Thailand 11 semua. orang. Iya, Wah, 11 Masya Allah. orang. Keren. Semoga berhasil ya Mbak. Berangkatnya tanggal berapa? Insya Allah itu 16 Juli. 16 Juli. Iya, 16 Juli. Tadi nih, selain persiapan kayak persyaratan administrasi, buat persiapan ada tesnya nggak sih Mbak? Kayak tes tulis atau selain wawancara? Kalau untuk tes tulis sih enggak, tapi seleksi berkas. Itu berkasnya ada CV, kemudian ada motivation letter,
Yang itu motivation letternya harus berbahasa Inggris. Dari LP2M-nya minta gitu. Terus sama karya ilmiah yang bertemakan moderasi beragama. Oh gitu. Berarti emang nggak ada yang tentang ujian tertulis gitu ya? Cuman Cuma seleksi esai. berkas sama wawancara. Oke. Iya. Terus untuk dananya emang sudah disiapkan dari kampus atau dari peserta dulu nanti baru dikonvers sama kampus? Sejauh prepare dari LP2M bersama kelompok kami itu diberitahukan kalau biayanya itu transportasi pulang pergi itu dari LP2M sendiri, sedangkan untuk living cost dan uang jajan selama di sana selama lebih kurang 30 hari itu dari pribadi masing-masing gitu. Nah tadi kan Uni bilang nih kalau wawancaranya itu full Inggris semua kan? Iya. Mungkin boleh spill lah ya sedikit ke kita isi wawancaranya itu apa yang ditanyakan ke Uni pas wawancara kemarin. Ya, kalau untuk wawancaranya itu ada dua tahap kemarin. Yang pertama itu memang menguji pemahaman kita tentang tema KKN yang diangkat itu. Jadi salah satu pertanyaannya apa yang kamu ketahui dengan moderasi beragama. Jadi karya tulis ilmiah kita itu kita serahkan ke LP2M. Kemudian beliau itu membaca dan beliau menguji kita gitu dari tulisan apa yang kita buat gitu kan. Nah terus kemudian seleksi yang kedua, wawancara yang kedua itu memang full English, yang seolah-olah bapak itu ngajak kita cerita tapi pakai bahasa Inggris, jadi dia menguji speaking kita sebagus mana gitu pakai bahasa Inggris gitu Mbak, pakai waktu wawancaranya. Ingat ya guys, harus lulus TOEFL dulu nih. Enggak bercanda. Enggak kan Mbak? Bercanda. Enggak harus lulus TOEFL Iya, kan? kalau untuk syarat KKN internasional nggak ada diminta sertifikat TOEFL gitu. Besok kalau di Thailand pakai bahasa full Inggris apa pakai bahasa Thailand dulu nih, mau kursus dulu? Kalau dari bapak yang bilang itu, kami kan di arah Patani ya, yaitu daerah Yala, bukan di Bangkoknya. Kalau misal di Bangkok itu memang pakai bahasa Thailandnya. Oh iya. Jadi kami ditempatkan di namanya Pondok Pesantren Yala, arah Patani. Jadi itu orangnya Melayu, jadi bisa lah pakai bahasa Filipin. Betul. Karena Melayu juga katanya hampir mirip sama Minang nggak sih? Iya, Katanya gitu, karena Melayu, Riau, Batam itu kan masih rumpun Melayu. masih ya. rumpun Melayu. Jadi nggak masalah lah ya. Masih bisa lah gitu. Iya, masih Nggak bisa. perlu kursus Thailand gitu. Tapi kalau mau belajar bahasa Thailand juga boleh. Udah bisa apa aja nih bahasa Thailand? Selain sawadikap, Khopun khap. itu apa? Terima kasih. Ya, Oh, terus apa lagi? nggak tahu lagi. Nah, kalau untuk program kerja ke Thailand nih, udah ngekonsepin kayak gimana? Ini baru seminggu yang belakangan ini. Iya. Dan itu masih sibuk mengurus paspor sebenarnya. Kalau kita nih Mbak, biasanya kalau KKN Mandiri apa Nusantara kan biasanya cuma 45 hari nih. Nah, kalau dari internasional sendiri itu berapa hari sih? Kalau untuk KKN internasional itu kurun waktunya lebih kurang 30 hari. Jadi kami tidak sampai 45 hari karena kalau misalnya sampai 45 hari itu kan terhitung udah 1 bulan lebih ya. Jadi kalau di luar negeri untuk 1 bulan lebih itu terhitung wisata asing dan kita harus mengurus visa gitu. Dan mengurus visa itu lama, nggak bisa keluar 1 sampai 2 bulan gitu. Setelah tahu nih lulus ke KKN internasional ke Thailand, itu ada ketakutan tersendiri nggak sih? Kayak aduh ntar bahasanya gimana? Apa sih yang perasaan Uni dulu Kekhawatiran ya? sendiri? Iya. Sebenarnya sebelum diumumkan Thailandnya di mana sama pihak LP2M itu kekhawatiran dari diri sendiri itu culture shocknya lebih ke makanan gitu. Karena kan kita tahu kalau di daerah Bangkok itu susah cari makanan yang halal karena di sana memang minoritas gitu ya Islamnya. Dan ternyata setelah diberitahukan di mana posisi kami KKN itu, dia ada di Thailand arah selatan, daerah Patani atau di sampingnya itu di Yala. Jadi di sana itu alhamdulillah nggak minoritas Islamnya, full Islam dan itu Melayu gitu, rumpun Melayu. Jadi untuk makanan itu bisa lah kita adaptasi gitu ya, kayak di Malaysia gitu. Ada tips and trick nggak sih buat nih ada yang angkatan 2022 kan besok juga mau KKN kan? Iya. Apa nih yang harus dipersiapkan sama adik-adik kita? Mungkin tips dan trik dari Dwi untuk bisa mengikuti KKN internasional itu yang pertama kita harus prepare
Ya, prepare ini baik itu berkasnya, kemudian prepare dari diri kita sendiri. Jadi kita harus mencari info terus dari LP2M itu. Jadi kita bisa prepare jauh lebih hari gitu ya. Kemudian yang kedua, itu kita harus percaya diri. Harus percaya diri, apalagi nanti waktu wawancara itu harus percaya diri menyampaikan apa motivasi kita untuk mengikuti KKN di sana gitu. Karena sebenarnya teman-teman, KKN itu sama aja, baik itu di Mandiri, Nusantara ataupun internasional, dan tinggal kitanya lagi dalam mengaplikasikan ilmu ke masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga, semangat. Semangat gitu ya. Ini dong Mbak, kasih apa namanya tips lain dong selain semangat. Suruh ini juga nggak nyiapin duit. Oh itu pasti. Berarti selain semangat, selain mental, selain persiapan kegiatan sosial juga proker ya. Iya. Jangan lupa buat siapin duit. Cuannya. Karena walaupun itu tiket transportasinya pulang pergi dari LP2M, tapi kan kita di situ juga butuh jajan, butuh beli oleh-oleh. Jadi kita harus nabung dari sekarang. Iya. Gitu. Mana tahu nanti lokasi KKN internasionalnya lebih jauh lagi gitu. Keluar ASEAN ya kalau bisa, amin. Gimana? Ke Eropa mungkin. Amin. Menara Eiffel gitu, prokernya bersih-bersih di menara gitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin sih. Iya. Jadi Nah, itu moto hidup dia itu kemustahilan itu hanyalah sebuah pikiran gitu. Jadi di pikiran kita aja itu nggak mungkin. Tapi kalau misalnya kita berusaha, itu pasti dapat gitu jalannya. Jadi pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran itu kayaknya nggak bisa, itu kayaknya nggak mungkin, itu hanyalah sebuah pikiran gitu. Sebelum kita coba, sebelum kita aksi, kita nggak akan dapat hasilnya gimana gitu. Dan fun fact untuk KKN internasional ini sebenarnya itu udah masuk wishlist dulu ya, di awal 2024 itu pengen KKN-nya internasional gitu. Dan alhamdulillah selalu kita positif gitu, positive thinking untuk melakukan hal-hal yang baru, Allah ijabah gitu. Allah kasih ini KKN internasional di tahun ini, alhamdulillah. alhamdulillah guys, berarti kemustahilan Hanyalah sebuah hanya pikiran. sebuah pikiran. Iya. Nah, closing statement nih. Ini juga buat penutup acara. Closing statementnya, karena kita mau mendekati masa-masa KKN nih teman-teman untuk angkatan 2021, itu semangat terus, jaga kesehatan, karena walaupun itu KKN-nya Mandiri ataupun Nusantara ataupun internasional itu sama aja, sama kita mengimplementasikan ilmu ke masyarakat, dan tentunya harus semangat dalam menjalankan proker gitu ya, selalu kerja tim yang bagus gitu. Dan untuk teman-teman angkatan di bawahnya, angkatan 2023 2022 dulu. 2022 dan seterusnya, itu untuk KKN silahkan prepare dari sekarang. Yang belum merasa bahasa yang kurang mungkin bisa les TOEFL atau tes apa gitu yang bisa menunjang bahasanya. Kemudian nabung juga, karena itu sangat finansial ini sangat menunjang gitu kemanapun kita gitu. Nah, gimana nih? Mungkin udah mulai terjawab nih rasa penasaran kita tentang program KKN internasional yang diadakan oleh UIN Wali Songo Semarang. Nah, seperti kata Uni Dwi tadi, pokoknya kita tidak boleh lupa yang namanya duit. Yang pertama doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Pokoknya tetap semangat. Bencana yuk. Mungkin itu cukup dari Teras Podcast episode 1. Untuk Teras Podcast episode 2 nantikan tanggal Mei-nya. See you.